Dia Sekadwipa ini menguasai unsur tanah. Yang kedua, Seradwipa ini api. Dan Sifadwipa ini adalah air. Assalamualaikum sahabat Nusantara. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa para jin adalah makhluk yang diciptakan dari api. Itulah fitrah awal mereka. Bahkan dalam banyak kitab kuno, baik dari jalur Islam maupun jalur mistik kuno, dinyatakan bahwa bangsa jin memiliki suhu, getar, dan lapisan eksistensi yang menyala. Namun ada satu kelompok jin yang tidak mengikuti pakem itu. Mereka disebut Gailen. Para Gailen tidak hidup dalam arus biasa. Mereka dikenal sebagai makhluk gaib kuno yang berasal dari era sebelum penyebaran besar manusia dan sebelum turunnya risalah para nabi. Beberapa Gailen bahkan hidup dan berkuasa sejak zaman Al-Hin, yaitu masa-masa ketika peradaban manusia masih menggantungkan hidup pada energi alam dan langit, jauh sebelum adanya kerajaan dan sistem keimanan yang terstruktur. Melambangkan 3 unsur. Yang pertama, unsur api, unsur tanah, dan unsur air. 3 ini. Sebelum kita menyingkap misteri ini lebih dalam, mohon sahabat sekalian menekan tombol like, share, dan subscribe, agar kami terus bersemangat menyampaikan kisah-kisah gaib dan spiritual dari dunia syiar dalam gelap. Dan tak lupa, kami mohon restu dan izin kepada seluruh tim syiar dalam gelap, khususnya Ustadz Hakim Bawazir, agar kisah ini menjadi pelajaran, hikmah, dan peringatan spiritual bagi kita semua. Dia Sekadwipa ini menguasai unsur tanah. Yang kedua, Seradwipa ini api. Dan Sifadwipa ini adalah air. Yang mengejutkan adalah, para Gailen ini tak semuanya memancarkan unsur api. Beberapa dari mereka justru menyatu dengan angin, beberapa dengan air, dan bahkan ada yang menjadi penguasa tanah. Seperti misalnya, Dia Sifadwipa dikenal sebagai pengendali elemen angin dan bayangan. Dia Seradwipa menguasai api dan gelombang bawah tanah. Dia Sehadwipa bahkan berpadu dengan tanah dan logam alam. Lalu, bagaimana mungkin makhluk api bisa menyatu dengan elemen-elemen itu? Lebih banyak kepada ilustrasi karakter sih. Oh, tenang atau Tanah, karakter air, dan karakter api. Di luar itu mungkin nggak mustahil mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang mewakili karakter. Namun ini bukan tanpa konsekuensi. Makhluk-makhluk seperti ini ditakuti oleh para jin biasa, dibenci oleh beberapa kalangan malaikat penjaga, dan bahkan dicurigai oleh para wali dari jalur cahaya. Karena ketika unsur api tak lagi menjadi kendali, maka mereka bebas memilih jalur cahaya atau kegelapan. Dan kita tahu, beberapa Gailen memilih jalan yang tidak ramah terhadap cahaya. Namun yang bergelar Dia adalah pengecualian. Dia bukan sekadar nama. Itu adalah singkatan dari Duta Yuga Al-Hin Harappa. Tapi ente tahu nggak Gailan itu sebenarnya arti istilahnya itu apa? Gailan itu artinya para guru. Guru yang mengajarkan semua ilmu kedikjayaan. Jadi istilah ini pun masuk dalam cerita-cerita tokoh-tokoh ataupun kitab-kitab zaman dulu. Jadi kalau ente baca kitab-kitab Ibrani, bahasa Ibrani, kitab-kitab bahasa Arab kuno, itu nama Gailan itu nggak asing. Karena Gailan ini termasuk tokoh besar lah. Jawabannya terletak pada transmutasi spiritual. Para Gailen ini bukan sekadar jin. Mereka adalah makhluk yang mengalami proses evolusi eksistensial selama ribuan bahkan jutaan tahun. Dalam keheningan waktu, mereka belajar menekan unsur api dalam tubuh mereka dan menyerap frekuensi alam lainnya. Mereka menyatu dengan siklus bumi, dengan getaran langit, dan tarikan gravitasi waktu. Dalam istilah gaib, mereka disebut sebagai jin yang melampaui unsur dasar penciptaan. Mereka tidak lagi disebut anak api. Mereka adalah penjaga frekuensi alam, sang penjaga tertua. Bagi orang-orang klinik itu dikenal Gailan itu sebagai kalau bahasa kitanya apa ya? Tukang sihir lah. Jadi para tukang sihir di bangsa jin.
Dialah yang merubah Lodaya menjadi harimau, Ratu Kidul jadi naga dan lain sebagainya. Para Gailan ini Mereka adalah utusan dari zaman yang hilang. Zaman yang diduga pernah menjadi penghubung antara alam manusia dan alam jin. Sebelum semuanya terpecah akibat perang antar dimensi. Tapi kan Harut Marut itu malaikat bukan jin. Iya, makanya. Dan itu sumber pertama ilmu sihir itu dari sana. Kini, kita melihat para Gailen kembali muncul. Dengan membawa kekuatan unsur angin, gelombang air, dan getaran tanah. Apakah ini pertanda bahwa dunia sedang menuju titik keseimbangan baru? Ataukah ini adalah tanda bahwa perang antara unsur dan api akan kembali pecah? Kita hanya bisa berdoa, agar apa yang tersisa dari ajaran tauhid dan cahaya, mampu bertahan menghadapi mereka, yang tidak lagi dikendalikan oleh api. Dia sikat Dia Sikadwipa. Masya Allah, salah satu petinggi Pulau Jawa. ono otran opo. Kok kabeh dikumpulin ning kene. Sahabat Nusantara, semoga kisah ini menambah kewaspadaan spiritual kita. Rapatkan barisan dengan iman dan zikir. Karena yang gaib, bisa saja sudah di sekeliling kita. Klik lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Nabi Sulaiman itu bukan ahli sihir, tetapi setanlah yang tukang sihir gitu. Itu gambar seperti itu. Yang membawanya adalah malaikat Harut dan Marut.